Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Hari ini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Aplikasi Google Meet pada Pembelajaran Tematik kelas 4 di SD Negeri Kalikalong 1. Perkenalkan, nama saya adalah Dija Ajeng Kusumaningrum, peserta Lasar PPSDM Geometer Bandung, angkatan yang pertama dari instansi pemerintah Kabupaten Pati, jabatan sebagai guru kelas. Saya di instansi di SD Kalikalong 1 di daerah Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Saya akan memperkenalkan visi misi SD saya. Visi di SD Kalikalong yaitu terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa, berprestasi, terampil, berbudaya lingkungan, dan berbudi pekerti luhur. Adapun misinya yaitu 5. Yang pertama, menumbuh kembangkan penghayatan terhadap agama, rasa, etika, dan estetika. Misi yang kedua, membiasakan siswa berperilaku jujur, sopan santun, mematuhi norma yang berlaku. Misi yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang menerapkan pendekatan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Misi yang keempat, meningkatkan pembinaan pramuka dan pembinaan raga dan seni melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dengan tambahan pelajaran serta peningkatan profesionalitas guru. Di SD saya mengambil 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan media interaktif. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar anak kelas 4. Dan yang ketiga, kurangnya peran aktif orang tua dalam mendampingi kegiatan belajar anak. Setelah saya melakukan analisis USG, akhirnya saya memilih isu yang berjudul kurangnya motivasi belajar anak kelas 4 dalam pembelajaran tematik di SD Kalikalong 1. Dampak jika tidak segera diselesaikan. Dampak yang pertama yaitu motivasi belajar anak akan menurun. Yang kedua, ada beberapa tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Yang ketiga, pemahaman peserta didik terhadap materi tidak tersampaikan dengan maksimal. Yang keempat, siswa kesulitan memahami materi pembelajaran. Yang kelima, kurang kondusif proses pembelajaran. Adapun penyebab masalahnya, saya utarakan ke dalam diagram fishbone. Dari sisi men, yang pertama, siswa membutuhkan kehadiran guru yang nyata, dan guru kurang optimal dalam penguasaan IT. Dari sisi method, guru kurang merangsang dalam keaktifan, dan media pembelajaran kurang variasi. Dari sisi material, terbatasnya bahan ajar dalam pembelajaran, dan materi pembelajaran sangat sulit. Dari environment atau milieu, kurangnya perhatian orang tua, dan kurangnya koordinasi antar guru dan orang tua. Yang kelima, dari sisi mesin, belum adanya standar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang jelas, dan RP yang digunakan belum interaktif. Dari sisi motivation, rendahnya motivasi belajar pada peserta didik, dan belum adanya pemberian motivasi pada guru. Akhirnya, saya menemukan dari 6 poin tadi, saya menemukan 3 gagasan kreatif. Yang pertama, pembelajaran melalui YouTube. Yang kedua, peningkatan motivasi belajar melalui aplikasi GM atau Google Meet pada pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, peningkatan motivasi belajar melalui buku penghubung yang dikoordinasi dengan orang tua. Akhirnya, saya memilih yaitu peningkatan motivasi belajar melalui aplikasi GM atau Google Meet pada pembelajaran tematik kelas 4 SDN Kalikalong. Hal ini sudah saya nilai dari diagram SMART. Adapun dari gagasan kreatif tadi, saya buat ada 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama, membuat rencana pembelajaran. Tahapnya, guru berkonsultasi dengan mentor,
Setelah itu guru berkonsultasi dengan teman sejawat, kemudian menentukan KI dan KD. Setelah itu guru menyusun RPP yang interaktif, dan kegiatan yang terakhir mengedit dan mencetak RPP. Adapun outputnya, catatan hasil notulen, yang kedua bukti foto kegiatan, dan yang ketiga bukti fisik RPP yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Dari komitmen mutu, kreatif dan inovatif dalam menyusun RPP. Yang kedua, anti korupsi, yaitu transparan kepada mentor. Yang ketiga, etika publik, bertindak sopan dan santun saat konsultasi dengan mentor. Yang keempat, akuntabilitas, cermat dan teliti dalam menentukan KI dan KD. Dan yang kelima, nasionalisme, yaitu bermusyawarah dengan mentor sesuai dengan sila keempat. Adapun kegiatan yang kedua yaitu membuat media YouTube. Tahapannya, guru berkonsultasi dengan mentor, setelah itu guru mencari bahan ajar, kemudian guru membuat PPT atau PowerPoint, yang keempat guru membuat video, dan yang kelima guru menggugah atau upload video ke dalam YouTube. Outputnya, catatan hasil notula, yang kedua foto kegiatan, yang ketiga file PPT, yang keempat file video YouTube. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, dari komitmen mutu, efektif dan efisien di dalam membuat media YouTube. Yang kedua, anti korupsi, yaitu mandiri dan tidak bergantung orang di dalam membuat video dan upload video. Yang ketiga, etika publik, yaitu inovasi di dalam membuat bahan ajar ke dalam PowerPoint. Yang keempat, akuntabel, yaitu bertanggung jawab di dalam membuat bahan ajar seperti PowerPoint dan video. Yang kelima, nasionalisme, yaitu bermusyawarah dengan mentor dan sesuai dengan sila keempat. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun lembar kerja peserta didik atau evaluasi dan evaluasi. Tahapannya, guru berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, guru membuat lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, guru membuat soal di Google Form. Dan yang keempat, konsultasi akhir dengan mentor. Outputnya, catatan hasil notula, foto kegiatan dan tugas lembar kerja peserta didik dan tugas evaluasi yang telah diubah ke dalam Google Form. Keterkaitannya, komitmen mutu yaitu inovasi di dalam menyusun LKPD. Yang kedua, anti korupsi, mandiri, dan bertanggung jawab di dalam menyusun lembar evaluasi. Yang ketiga, etika publik, bertindak sopan dan santun di dalam berkonsultasi dengan mentor. Yang keempat, akuntabel, yaitu bertanggung jawab dan konsisten. Yang kelima, nasionalisme, bermusyawarah dengan mentor sesuai sila keempat. Adapun kegiatan yang keempat yaitu pembelajaran dengan Google Meet. Pelaksananya KBM dengan menggunakan Google Meet. Tahapannya yaitu yang pertama, absen siswa. Yang kedua, membuka dengan doa. Yang ketiga, membagikan materi. Yang keempat, mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dan yang kelima, mengadakan refleksi. Outputnya, kegiatan apersepsi dan motivasi pagi. Yang kedua, meningkatnya pemahaman siswa dalam penggunaan Google Meet. Dan yang ketiga, foto kegiatan. Keterkaitan substansi yaitu komitmen mutu atau tanggung jawab dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, anti korupsi yaitu transparan dalam pembelajaran Google Meet. Yang ketiga, etika publik, bertindak sopan dan santun di dalam melakukan pembelajaran. Yang keempat, akuntabilitas yaitu bertanggung jawab di dalam melakukan pembelajaran. Yang kelima, nasionalisme, yaitu sila keempat, menghargai hasil masukan dari anak-anak. Kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi. Tahapannya, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, membagikan soal. Yang ketiga, menilai pekerjaan. Dan yang keempat, membagikan nilai. Outputnya, catatan hasil konsultasi. Yang kedua, foto kegiatan. Dan yang ketiga, hasil nilai peserta didik.
Kaitannya komitmen mutu, kreatif dan inovatif. Yang kedua, anti korupsi yaitu transparan, tentang nilai. Yang ketiga, etika publik, luas dalam pengumpulan. Yang keempat, akuntabilitas yaitu tanggung jawab dalam membuat evaluasi dan melaksanakan penilaian. Yang kelima, nasionalisme yaitu sila keempat, berkonsultasi dengan mentor. Kegiatan yang keenam, yaitu pemilihan the diligent student. Tahapannya yang pertama, merancang reward dengan mentor. Yang kedua, menilai siswa. Yang ketiga, memasang Twibbon. Outputnya, catatan hasil konsultasi. Yang kedua, foto kegiatan. Yang ketiga, catatan perilaku anak. Dan keempat, Twibbon peserta didik. Keterkaitannya yaitu komitmen mutunya, inovatif dan kreatif dalam membuat pemilihan the diligent. Yang kedua, anti korupsi, adil dan transparan terhadap hasil perilaku anak. Yang ketiga, etika publik, bertindak sopan dan santun dalam menilai anak dan melakukan konsultasi. Yang keempat, akuntabel tanggung jawab yaitu dalam pemilihan the diligent student. Dan yang kelima, nasionalisme yaitu sila keempat dalam berkonsultasi. Jadwal aktualisasi. Untuk tahap pertama atau agenda pertama, di Agustus yang minggu ke-5. Untuk tahap kedua, menyiapkan media, kita ada di dalam September minggu yang pertama, menyusun LKPD dan evaluasi yaitu September minggu yang kedua, melakukan pembelajaran September minggu yang ketiga, melaksanakan evaluasi September minggu keempat, dan pemilihan the diligent September minggu yang kelima, sampai Oktober tanggal 1. Dampak kegiatan yang pertama bagi individu, mengembangkan nilai-nilai dasar yang telah didapatkan selama latsar, peserta didik, peningkatan motivasi hasil belajar. Untuk unit kerja, pencapaian visi dan misi. Kendala, antisipasi, dan strategi menghadapi kendala. Untuk kegiatan yang membuat RPP, kendalanya kurang kreativitas guru. Strateginya bekerja sama dengan rekan sejawat. Kegiatan kedua, menyiapkan media, kendalanya tidak optimalnya guru dalam mengedit video yang dibuat. Strateginya berkolaborasi dengan teman sejawat. Kegiatan ketiga, membuat LKPD dan evaluasi. Kendalanya siswa tidak mengumpulkan tepat waktu. Strateginya memberikan tata tertib pada peserta didik. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran. Kendalanya gangguan dalam sinyal internet. Strateginya melakukan video call berkelompok atau secara luring dengan kegiatan home visit. Kegiatan yang kelima, melaksanakan evaluasi melalui Google Form. Kendalanya perilaku tidak jujur. Strateginya berkolaborasi dengan orang tua melalui buku penghubung. Kegiatan yang keenam, memilih the diligent class. Kendalanya kurang adil guru dalam memberi reward. Strateginya konsultasi dengan teman sejawat. Sekian presentasi saya tentang rancangan aktualisasi saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.